Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyama lil mu'minin walis sha'imin waliz zakati fa'ilin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah, Masjid Al-Furqan yang kita cintai, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu bersama-sama melaksanakan salat berjamaah Isya, tarawih dan witir. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah masuk pada putaran yang ke-5. Alhamdulillah. Idul Fitrinya kurang berapa? Masih lama. Semoga Allah berikan kepada kita sehat walafiat, panjang umur, dan semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk sampai Idul Fitri dan kita akan menjumpai pada Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kita malam hari ini adalah tentang amal yang terbaik. Bapak Ibu, di dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di dalam surah Tabarok atau Al-Mulk ayat 2, dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Dulu awalnya kita mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian kita nanti akan kembali kepada Allah. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Maka kemudian kita sampaikan, kita lafadzkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya Bapak Ibu, kalimat ini tidak hanya ketika kita mendengar orang meninggal saja, tapi ketika siapapun yang mendapatkan musibah itu bisa juga banjir Bapak Ibu. Termasuk di tempat saya, Gria Nempel Baru, Kelurahan Mukti Harjo Kidul, Kecamatan Pedurungan. Kemarin itu satu pusar Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi satu malam tidak untuk sholat tarawih, malam kedua mencari tempat yang paling tinggi untuk sholat tarawih. Subhanallah, ini merupakan musibah. Kemudian kita bersama-sama mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika ada orang sakit pun sebetulnya juga kita karena musibah, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya saja tidak umum. Kira-kira berani tidak Bapak Ibu ketika ada yang jenguk orang sakit di ICU, kemudian pulang ke rumah, sama orang kampung ditanya, gimana keadaan si A? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu akan mengira bahwa dia sudah meninggal. Ibu-ibu tentunya juga akan kaget dan mengatakan Za'awah gitu, mesti gitu ya. Bapak-bapak akan mengatakan what gitu ya. Kenapa? Karena kaget, tahu-tahu dapat kabar meninggal dunia. Ternyata belum, ternyata tidak, ternyata masih sakit. Asumsinya karena sakit ini merupakan ujian, musibah dari Allah, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu hanya untuk kita saja, jangan dipopulerkan. Nanti kalau dipopulerkan itu nanti akan kontradiksi dengan
tradisi yang ada di sekitar kita bahwa innalillahi itu untuk orang yang meninggal dunia. Padahal kita juga sering, anak-anak kita kalau tersandung maka kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, padahal anak kita baik-baik saja, nggak mati. Tapi kenapa ketika ada orang sakit kita mengatakan innalillahi, itu dianggap hal yang aneh. Bapak Ibu, kemudian setelah itu Allah sampaikan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik di antara kalian dalam beramal. Bapak Ibu, kalimat di sini bukan yang terbanyak tapi yang terbaik. Yang terbaik itu yang bagaimana? Yang paling ikhlas. Ikhlas itu murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Sayyidina Umar bin Khattab satu saat ketika beliau sudah wafat, di dalam mimpinya adalah salah satu dari sahabat bertemu kepada Sayyidina Umar. Ketika bertemu dengan Sayyidina Umar, maka sahabat ini bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, bagaimana keadaanmu di alam kubur sana? Maka Sayyidina Umar dengan tegas menjawab, alhamdulillah, aku diberikan ampunan oleh Allah, diberikan raudhah min riyadil jinan, taman-taman surganya Allah, dan Allah berikan kepadaku kenikmatan alam kubur. Maka di dalam mimpinya sahabat tadi bertanya lagi, wahai Sayyidina Umar, apa gerangan yang menjadikan kau diberikan oleh Allah anugerah kenikmatan berupa raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga, dan anugerah serta kenikmatan alam kubur? Apakah sholatmu, apakah puasamu, apakah zakatmu, apakah hajimu, apakah umrohmu? Maka Sayyidina Umar menjawab, ternyata bukan. Allah memberitahu aku karena aku pernah menyelamatkan seekor burung pipit yang pernah akan mati karena untuk mainan anak-anak kecil. Bapak Ibu, ketika dijumpainya anak kecil sedang bermain burung pipit. Kalau sekarang manuk emprit, adik-adik ya, manuk apa? Manuk emprit, dijanturi, dinaikin, tarik lagi, naikin, tarik lagi, hampir mati. Maka kemudian Sayyidina Umar mengetahui hal tersebut, maka Sayyidina Umar mengatakan, hei anak kecil, sini, ta'al, aku beli burungmu dengan harga yang mahal, tidak saya jual wahai Khalifah Umar bin Khattab. Saya beli 2 kali lipat, 4 kali lipat juga saya tidak akan jual, 10 kali lipat. Baru kemudian dilepas. Ketika dilepas untuk dijual, dibeli oleh Sayyidina Umar, setelah dibayar dengan harga yang mahal, maka kemudian dilepaskan begitu saja oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka anak kecil tadi kemudian bertanya, wahai Khalifah, kenapa burung sudah engkau beli justru engkau lepas? Bukankah engkau ingin memiliki burung tersebut? Maka Sayyidina Umar menjawab, bukan itu. Sebetulnya aku beli dengan harga yang mahal burungmu itu dikarenakan aku melihat kamu sedang memain-mainkan burung tersebut dan nantinya akan mati. Maka Allah katakan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah penduduk bumi, maka yang di langit akan mengasihi kita. Maka kemudian anak kecil tersebut menundukkan kepala dan kemudian meminta maaf kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mendoakan anak kecil tersebut supaya dan menasihati jangan sampai terulang kembali mempermainkan burung yang nantinya akan mati di tangan anak kecil tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata amaliyah Sayyidina Umar yang menyelamatkan burung pipit tersebut menjadikan kemudian Sayyidina Umar diberikan padang kubure jembar kalangane, diberikan kenikmatan alam kubur. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan segan-segan berbuat amal soleh, amal baik. Sekecil apapun amal kita tetap akan tercatat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin
syarra. Sekecil apapun juga perbuatan jahat kita, awas, Allah tetap mengetahui dan dicatat oleh malaikat atid sebagai pencatat amal keburukan yang kalau kita tidak tobat menghalang-halangi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita sebagai taibin, orang yang selalu bertobat kepada Allah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Demikian kajian pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Saya akan berpantun Siti kecantol kawat, walaupun sedikit tapi bermanfaat. Pencak silat ning ngisor gapura, menawi lepat nyuwun mangapura. Pak Taufik nganggo kopiah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.